Jangan lupa subscribe. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku pun nyaris pingsan dibuatnya. Ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung keranda mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Badanku seolah tak berdarah lagi. Jantungku berdegup kencang. Keberanian yang dulu kubangga-banggakan hilang sudah. Dengan amat jelas kulihat satu orang tanpa kepala dan leher berlumuran darah, membawa lampu berupa bulatan cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung keranda mayat mukanya hancur semua, dengan badan dipenuhi bercak-bercak darah di sana sini. Sementara orang-orang yang mengiring di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mataku melotot tidak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di depanku. Lalu secara serentak makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Napasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku tajam. Lalu salah satu dari mereka datang mendekatiku. Wajah berlumuran darah mengerikan. Salah satu matanya menggantung keluar hampir copot. Isi perutnya terburai keluar dan jalannya seperti robot. Kumpulan makhluk jelek itu mendekatiku. Ingin rasanya aku lari. Tapi kedua kakiku tidak dapat digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkram bahuku. Ku coba meronta melepaskan cengkeramannya, tapi tidak berhasil. Tenaga makhluk itu sangat kuat sekali. Tubuh diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuhku dilemparkan melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan terletak tubuhku jatuh ke dalam keranda. Dengan cepat penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam keranda. Meronta-ronta kesana kemari dengan sekuat tenaga. Ku coba membuka penutup keranda itu, tapi penutup itu seakan terbuat dari beton dan sulit untuk mengangkatnya. Aku mencoba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku bagai tikus terkena perangkap. Aku terus saja meronta-ronta kesana kemari. Sambil terus berusaha membuka penutup keranda, pada saat bersamaan makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawaku yang terus meronta-ronta. Karena dicekam, rasa takut yang teramat sangat ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Singkat cerita, sayup-sayup ku dengar suara orang membaca ayat suci Al-Quran. Sesekali diiringi suara orang yang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan-lahan, ku coba membuka mataku. Kulihat di samping kananku dan ada Pak Ustadz yang tengah khusyuk membaca ayat suci Al-Quran. Sementara di samping kiriku kulihat ibuku yang tengah memandangiku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku habis menangis. Begitu melihatku membuat mata, langsung ibuku memeluk dan mencium pipiku sambil terus menangis. Alhamdulillah, kau sudah sadarkan diri anakku. Terima kasih ya Tuhan, tatap ibuku berkali-kali. Ayahku yang duduk di samping ibuku segera menenangkan ibuku yang terus menangis sambil memelukku. Sementara itu aku hanya diam. Aku bingung.
apa sebenarnya yang telah terjadi denganku. Dan Pak Ustadz yang sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam la ilahi. Pak Ustadz yang sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam lahi dengan senyuman yang teduh menyuruhku meminum segelas air putih yang dipegangnya. Sudah 1 minggu kamu pingsan, kamu ditemukan tergeletak di tengah kuburan, kata Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar kata kuburan, aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut. Ku ceritakan semua kejadian yang kualami dari awal hingga akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengarkan ceritaku. Sejak kejadian itu hingga sekarang aku kian rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Ku kerjakan lagi sholat setelah sekian lama ku tinggalkan. Ku buka lagi kitab suci Al-Quran setelah sekian lama tidak pernah ku baca. Walaupun kejadian itu masih membuatku trauma, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Aku berharap atas kejadian yang telah menimpaku ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video dan di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.